Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita pernah bertanya-tanya apa beda bahasa Aram dan bahasa Suryani. Nah, pada video kali ini kita insya Allah akan mengetahui apa bahasa Suryani dan apa bahasa Aram. Di sini judulnya adalah Amaraya Desfara Qadisya atau bahasa Aram Perjanjian Lama. Sebelum kita masuk ke dalam bahasa Aram, ada baiknya kita belajar tentang rumpun bahasa Semit agar lebih mudah memahami tentang bahasa Aram atau bahasa lainnya yang terkait dengan bahasa Semit. Di sini ada 4 kelompok dari bahasa Semit. Yang pertama adalah Northwest Semitic, yaitu masuk dalamnya adalah bahasa Aramaik atau bahasa Aram dan bahasa Kan'anit atau bahasa Kan'an. Kemudian bahasa Kan'an memiliki subrumpun yaitu bahasa Ugaritik, Finikia dan Hebrew. Jadi bahasa Ibrani adalah masuk ke dalam rumpun bahasa Kan'an. Kemudian ada Northeast Semitic, yaitu wilayah Irak ya, yaitu bahasa Akkadia, memiliki subrumpun bahasa Assyria dan Babilonia. Kemudian ada Southwest Semitic, yaitu bahasa Hejaz, Najd, Qais, dan Yaman. Nah, ini bahasa Hejaz adalah bahasa Arabik ya, atau bahasa Arab. Dan terakhir Southeast Semitic, yaitu meliputi South Arabic ya, Arabik Selatan, bahasa Arab Selatan, memiliki subrumpun pertama Qataban, Saba, Ma'in, Hadramaut, Mahri, Sakitri, dan Sahauri. Dan terakhir yaitu bahasa Ethiopik. Dia memiliki bahasa Tigrinya Amharik, Gurage, dan Harari. Nah, bahasa resmi bahasa di Ethiopik adalah bahasa Amharik, sementara Ge'ez adalah bahasa klasik dari Ethiopik. Kemudian kita berikutnya membahas tentang dialek bahasa Aram. Jadi bahasa Aram memiliki banyak dialek ya, supaya kita paham. Di sini ada West Aramaic dan East Aramaic secara umum dibagi dua, yaitu untuk West Aramaic adalah yang pertama Palestinian Jewish, meliputi Targumik ya, Targum atau terjemahan-terjemahan Tanakh dalam bahasa Aram. Ini ditulis dalam dialek Palestinian Jewish. Kemudian ada Jerusalem Talmudic. Ya, Talmud ada dua, ada Talmud Jerusalem, ada Talmud Babilonia. Nah, untuk Talmud Jerusalem ditulis dalam dialek Palestinian Jewish. Kemudian ada Palestinian Christian, yang juga dialek dari West Aramaic. Ini dijumpai dalam beberapa Injil dalam bahasa Palestinian Christian Aramaic. Kemudian Samaritan yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi Samaritan ada dua, ada Samaritan Aramaic, ada Samaritan Hebrew. Kemudian ada Palmyrene, ini dalam bahasa Arab Tadmur ya, daerah Tadmur atau Palmyra. Kemudian ada Nabatean adalah suku Arab yang berbahasa Aram. Kalau tidak salah, ia ada daerah Jordan. Kemudian Ma'lula, Baha, dan Jub'abidin. Tiga bahasa yang 678 adalah bahasa-bahasa modern ya, Ma'lula, Baha, dan Jub'abidin. Kemudian untuk East Aramaic, dia terbagi dua. Yang pertama adalah North, yaitu bahasa Syriac, ini bahasa Suryani. Yang pertama East Syriac atau Nestorian. Kemudian yang kedua West Syriac atau Jacobite. Jadi sampai di sini kita bisa paham bahasa Syriac adalah salah satu dialek dari bahasa Aram. Kemudian yang C ini Torani dan D Felihi adalah bahasa modern atau dialek modern dari bahasa Syriac atau Suryani. Kemudian yang B ini Biblical Aramaic atau Imperial Aramaic, ini yang kita bahas dalam video ini. Nah, jadi dia masuk dalam rumpun bahasa Aram Timur, ya, Biblical atau Imperial Aramaic. Kemudian yang kedua ada South, termasuk Babylonian Talmudic. Jadi Talmud Babilonia ini ditulis dalam dialek Babilonia. Kemudian bahasa Mandean, ini bahasanya kaum Sobi'iyah dalam Al-Quran disebutkan. Dia meliputi 3 dialek, yaitu Manda', Yada', dan Gnostik. Di sini ada informasi singkat tentang bahasa Aram Biblikal, yaitu atau bahasa
Aram imperial. Dalam Tanakh atau Perjanjian Lama ditemukan di Genesis pasal 31 ayat 47, Yeremia pasal 10 ayat 11, Ezra pasal 4 ayat 8 sampai pasal 6 ayat 18. Kemudian Ezra pasal 7 ayat 12 sampai 26 dan Daniel ayat pasal 2 ayat 4b sampai pasal 7 ayat 28. Nama Aram diambil dari kata dalam bahasa Ibrani yaitu Aramit. Ditemukan pada Ezra pasal 4 ayat 7 dan Daniel ayat pasal 2 ayat 4a. Pada mulanya bahasa Aram ini dituturkan oleh beragam suku Aram selama berabad-abad ketika beragam suku Aram ini berimigrasi ke Assyria dan Babilonia. Bahasa mereka perlahan menggantikan bahasa asli wilayah tersebut yaitu bahasa Akkadia. Akkadia memiliki dua bahasa, Assyria dan Babilonia, yang akhirnya digantikan oleh bahasa Aram. Hingga akhirnya bahasa Aram menjadi bahasa resmi Kekaisaran Persia. Bahasa Aram pada era ini disebut Raish Aramaish atau bahasa resmi, bahasa resmi Aram atau Aram imperial. Bahasa Aram biblikal juga masih termasuk dalam klasifikasi bahasa Aram imperial. Nah, di sini kita bandingkan antara kata benda dalam bahasa Aram dan dalam bahasa Suryani. Pertama adalah masculine singular. Kita bagi menjadi 3 state ya, 3 posisi. Yang pertama adalah absolute state, construct state, dan emphatic state. Nah, saya jelaskan dulu absolute state. Absolute state adalah kata benda yang sifatnya indefinite ya, tidak terbatas. Seperti dalam bahasa Arab itu seperti misalnya malikun. Jadi ada ciri tanwinnya. Kemudian construct state adalah ketika ia digabung dengan kata lain atau kata majemuk atau idhofat dalam bahasa Arab. Misalnya Maliku Madinah. Nah, di sini dalam bahasa Arab hilang tanwinnya. Kemudian untuk emphatic adalah ketika ia ditambahkan alif lam atau menjadi definite. Al-Maliku. Seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini Aram ada kata melech, ya artinya raja, sementara Suryani mlech. Jadi hilang huruf e-nya. Dan kebanyakan dalam bahasa Suryani banyak reduksi pengurangan dari vokal dalam bahasa Aram. Kemudian untuk construct state, kita lihat artinya Melech Medina artinya raja dari sebuah kota. Di sini dalam bahasa Aram, kemudian dalam bahasa Suryani Melech Medita. Melech Medita. Artinya sama, tetapi di sini perbedaannya sangat jelas ya. Ada reduksi kata Melech menjadi Melech dan Medita. Padahal dalam tulisannya ada huruf nun, tapi di sini diasimilasi menjadi huruf ta. Tulisannya yaitu Medinta, tetapi dalam bahasa Suryani ketika huruf nun ini sering diasimilasi dengan huruf lain, jadi Medita. Kemudian emphatic state-nya Malka dalam bahasa Aram dan bahasa Suryani juga Malka. Di sini tulisan yang saya gunakan untuk bahasa Aram adalah Imperial Aramaic Font ya, supaya kita bisa bedakan antara Suryani dan Aram. Walaupun dalam Perjanjian Lama atau Tanakh, bahasa Aram ditulis dalam tulisan Ibrani modern. Kemudian kita lihat feminine singularnya, ada kata haywa di sana, artinya hayawan atau hewan atau binatang. Dalam bahasa Suryani baca haywa, haywa dan haywa. Kemudian construct-nya haywat Medina, sementara dalam bahasa Suryani haywat Medita. Untuk kata haywa ini hanya sedikit perbedaannya, hanya vokal hey dan ha, e dan a. Artinya hewan-hewan, artinya hewan kota gitu ya. Kemudian emphatic state-nya haywata dan hayutha. Kemudian berikutnya masculine plural bentuk jamak yaitu kata Malkin, para raja dalam bahasa Aram atau Imperial Aramaik, sementara dalam Syrio Aramaik yaitu Malkin ini sama ya, sama
penyebutannya. Kemudian dalam construct state dalam bahasa Aram Malkai Medina, dalam bahasa Suryani Malkai Medita. Untuk kata Malkainya tidak ada perubahan. Kemudian dalam bentuk jamak ini sangat jelas perubahannya. Jadi bentuk jamak adalah Malkai Malkaya dalam bahasa Imperial Aramaik, sementara dalam bahasa Syrio Aramaik adalah Malke, menggunakan siame dengan 2 titik di atas menandakan dia kata jamak dengan akhiran bunyi e. Kemudian yang terakhir feminine plural, yaitu untuk kata haywan, jamaknya haywa menjadi haywan. Dan dalam bahasa Surani haywan, hanya sedikit perubahan, itu e menjadi a. Kemudian berikutnya haywat medita, haywat medina, dan haywat medita. Perubahannya hanya vokal. Yang terakhir adalah bentuk jamak atau plural, yaitu haywata dan haywata. Jadi tidak ada perubahan. Nah, jadi demikian ya video ini, semoga bermanfaat sehingga kita bisa tahu apa bahasa Aram dan apa bahasa Suryani. Jadi kesimpulannya, Suryani adalah bagian dari dialek bahasa Aram dengan perubahan dalam beberapa pengucapan dan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.